Mutasi corona ini akan terus mutasi terus sampai 5 tahun. Puncaknya itu di 2025. Nah nanti ada Omikron, ada ini Taurus, macam-macam. Nanti sampai ada Optimus Prime, sampai Megatron, ada semua tuh nanti. Itu mutasi terus itu. Wes terus itu mutasi terus. Itu 5 tahun. Mana Sorgawi 2020. Tek. Ekonomi berhenti buahnya di Indonesia, dunia, betul enggak? Betul? Dunia 2020 tek berhenti. 2020. Nah, waktu itu saudara, saya ngomong sama Michael, aduh, kita enggak biasa pelayanan keliling-keliling, stres juga. Walaupun corona, itu saya tetap pelayanan loh saudara. Di rumah sakit, Tuhan tuh baik sama saya. Saya ini aman-aman saja saudara. Saya diminta datang ke unit gawat darurat, udah saya datang. Udah, ini ibunya buka masker, kan di maskerin gini, Bu, tuh buka aja Bu, dibuka. Nah saya juga buka, saya doa gini-gini, langsung datang kayak baju putih semua gitu loh. Bapak pakai masker kenapa? Enggak taunya dia kena corona mau dimasukkan ventilator. Saya dicek lagi, oh negatif. Nah, negatif. Ada satu untuk obat corona itu ada saudara. Tapi ini pengalaman pribadi ya. Tapi jangan ketawa saudara. Jadi gini ceritanya. Saya itu kena batuk. Batuknya keras sekali. Sampai keluar lendir hijau. Badan panas demam. Dada panas. Ini kayak sampai rasanya kayak kecekik gitu saudara. Saya kan tahu itu alkohol kan 70% untuk nyemprot-nyemprot untuk virus, betul enggak? Tiba-tiba teman saya tuh ngirim whisky ke saya. Whisky 40%, Johnny Walker. Segini. Tak lihat gini. Saya kan tidak mungkin minum hand sanitizer 70%. Oh gitu saudara, tidak mungkin. Saya coba ini. Saya tahu itu kalau saya nanti dites pasti positif itu. Karena batuk sini panas ini lah. Udah. Daripada enggak nyoba sama sekali, coba aja lah. Ada Johnny Walker. Tak minum 1 sloki segini. Saya dikasih tahu kalau corona itu hari pertama, kedua, ketiga, 5 atau 10 hari ada di tenggorokan. Oh iya. Kalau mau tenggorokan bersih pakai itu kan itu dah. Udah. 1 sloki. Tak kumur dulu. Yang di mulut biar coronanya mampus kan itu dah. Tak gini kan. Tak telan. Blekek. Rasanya saudara. Blekek itu. Ini kebakar saudara. Rasa kebakar sekali. Begitu rasa kebakar sekali saudara. Kayak tenggorokan itu wah kebakar. Reng panas sampai dada itu panas sudah. Lendir keluar. Gegek ijo-ijo itu keluar. Kok keluar? Oh tambah yakin. Tambah yakin. Udah keluar. Tapi jangan cepat-cepat. Nunggu 3-4 jam dulu. 1 sloki lagi. Tak kumur lagi. Legak, wah panas lagi loh, panas sampai sini lah. Langsung blek, muntah sedikit. Cairan-cairannya keluar semua, adalah. Rupanya kayak kuning-kuning gitu, adalah. Udah, riak-riak tuh, adalah. Udah, saya nunggu, mau tidur, adalah. 1 sloki lagi, adalah. Udah, kumur-kumur gitu. Lekak tidur, besok pagi sembuh. Terusan temanku ngomong, edan juga kamu. Lah saya ngomong, antivirus, obatnya ini kan obat. Ini asli, 40%.
corona nih. Terus atau saya punya anak perempuan. Tapi aku kena batuk gampang. Ini baik. Langsung diakhiri kan. Sembuh. Saya ngomong sama anak saya, obat batuk paling top. Selesai. Tenggorokan. Waduh. Tapi ingat, yang penting jangan mabok. Itu pengalaman saudara. Saya ngomong ini kenapa? Saya ngalami. Saya tanya sama Pak Terawan. Pak Terawan, wah aku tuh batuk Pak Terawan. Rasanya itu kayak kebakar sini saya. Dada mengkap-mengkap Pak. Terus kamu apa? Minum whisky Pak. Kamu rasanya gimana? Oh iya, itu masuk akal. Ingat Pak Daud, zaman perang dulu, tentara-tentara kalau luka apapun disiram whisky untuk antiseptik. Pak Daud termasuk berani juga. Ya udah daripada tidak nyoba sama sekali, wong corona tidak ada obatnya, ya adanya itu ya itu aja. Sekalian jadi kelinci percobaan. Nah, itu saya minum 3 kali, sembuh. Besok pagi disogok lagi, negatif. Langsung saya ngomong sama teman saya, corona ini klenger. Satu. Jadi kalau saudara, wah, jangan setelah itu pergi ke whisky semua, enggak boleh. Nanti jadi mari Pak Gilbert. Tapi ini pengalaman saya. Jadi kalau begitu kelihatannya tenggorokan apa saudara, ini loh. Ini udah jangan panik. Justru panik repot. Betul? Betul? Enggak usah panik. Kalau saya itu, jadi kalau anak saya kecil gitu, batuk gimana? Gampang, selesai. Bener ya saudara, itu langsung riak ini keluar loh saudara. Nah, tapi enggak boleh sampai botol-botolan, enggak boleh saudara. Pas sakit aja dikit saudara, enggak apa-apa itu. Penting jangan mabok. Nah, saudara, dan apa yang terjadi? Saya ngomong sama Michael, kita Zoom meeting. Daripada enggak ada kerjaan, akhirnya bikinlah Zoom meeting online. Wah, yang ribuan saudara. 2020 saya sampaikan semua. Bahwa corona ini nanti akan bermutasi terus selama 5 tahun. Berapa tahun saudara? Berapa tahun saudara? 5 tahun akan bermutasi terus. Ingat, jadi ingat, mutasi corona ini akan terus mutasi terus sampai 5 tahun. Puncaknya itu di 2025. Nah nanti ada Omikron, ada ini Taurus, macam-macam. Nanti sampai ada Optimus Prime, sampai Megatron, ada semua tuh nanti. Itu mutasi terus itu. Wes terus itu mutasi terus. Itu 5 tahun. Berapa tahun saudara? Sampai corona ini posisinya error itu di 2025. Menjadi kasus virus flu biasa. Itu 2025. Nah 2030 ke bawah jadi biasa aja. Tetapi ingat, setelah 2020 ekonomi berhenti, 2021 deflasi, 2022 ini kita mengalami stagflasi. Daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Jelas? Jelas? Dan pesannya adalah jangan utang bank. Karena suku bunga bank akan naik mulai tahun depan. Tahun ini naik dikit-dikit lah, tapi tahun depan naik. Dan inflasi terus, kita nanti mengalami inflasi terus, itu dari 2022 sampai 2027. Sampai tahun berapa saudara? 2027. Nah, dan saran saya pada saudara, semua berkebun. Apa saudara? Semua apa? Nah, kenapa? Karena nanti akan terjadi krisis pangan. Tahun demi tahun. Jelas? Jelas? Apa saudara? Harga pangan akan naik.
konsumsi. Terusan saya ditanya, waktu resesi ekonomi terjadi, dampaknya gimana? Ini masa yang akan datang yang akan saya beritahu pada saudara. Yang di pinggir-pinggir kota, dan di desa-desa, kampung-kampung tidak terasa. Khusus Pulau Jawa, khusus Sumatera, khusus Kalimantan, khusus Sulawesi. Kenapa? Karena di situ banyak sumber makanan. Jelas? Yang terasa Jakarta. Ngomong sebelahnya, tempat kita. Jelas? 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 Jabodetabek. Surabaya, Bandung terasa. Tapi kayak Cianjur tidak terasa. Nah, di desa, kenapa desa-desa tidak terpengaruh? Karena tidak banyak keinginan. Karena setiap hari ketemu nih sapi, kambing, tanaman. Jelas? 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 Di kota ketemu nih Hermes, betul? Terlalu banyak keinginan, betul? Betul? Dan ingat, 2022 kan sudah dikasih tahu BBM akan naik, betul? Kalau BBM naik, semua akan apa? Naik. Nilai uang turun. Langkah kita gimana? Pegang rupiah secukupnya. Ikut saya semua, pegang rupiah secukupnya. Karena kita sehari-hari hidup kan transaksi rupiah, saudara. Begitu ada keuntungan, masukkan, beli barang, dagangan yang saudara gelutin, yang kerjain. Kain, untung belikan kain lagi. Tapi tetap rupiah saudara pegang. Saudara bisnis onderdil, dapat untung, belikan onderdil lagi. Itu langkahnya gitu. Pegang rupiah secukupnya. Ini semua, pegang rupiah secukupnya. Karena kita untuk transaksi. Jelas? 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 Dan ngomong sama sebelahnya, jangan banyak keinginan. Terutama shopping. Jelas? 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 Nah, ingat, inflasi ini akan sampai di 2000 berapa saudara? 2027. Nah, pada waktu inflasi 2027, saudara harus siapkan ini semuanya. Jangan utang bang. Datang utang gimana? Ya dilunasi. Nah, saya lunasi, jangan nambah utang lagi. Dan resesi ekonomi yang sebenarnya adalah tahun depan. Tahun ini adalah permulaan. Ingat semua, permulaan. Apa saudara? Apa saudara? Permulaan. Nah, nanti krisis yang sebenarnya resesi. Krisis sih masih belum lah, resesi lah. Itu adalah tahun depan. Di 2023. Tapi setitik terang datang, artinya apa? Kita semua kembali ke hidup normal. Dan saudara yang tinggal di desa-desa, di pinggir-pinggir kota, happy-happy saja. Apalagi yang di pinggir laut, tidak mikirkan yang lain, mikirkan hanya mancing, betul enggak? Enggak mikirkan resesi. Jadi ingat, dampaknya hanya di mana saudara? Di apa? Di kota saja. Jadi saudara, Pak, kalau saya di kota mumet piye, Pak? Pulang kampung. Bawa cangkul. Hidup sederhana apa adanya hidup.
Jelas? Nggak usah banyak-banyak. Di desa tempat saya tempat saya, itu uang 1 juta bisa untuk mencukupi satu keluarga. Penting ada beras. Kenapa? Kedua, sayur ada, bayam itu tumbuh liar. Ginseng, daun ginseng itu tumbuh liar. Mau sehat, minum sehat, langsung asli. Susu sapi dari sapinya langsung. Lebih segar kan gitu. Pengen ayam, nangkep. Mau telur, nunggu ayamnya bertelur. 1 juta sebulan cukup. Menurut orang kota tidak mungkin, betul? Betul? Tapi di desa bisa. Satu keluarga. Kenapa bisa? Karena modalnya hanya satu, beli beras. Makanya resesi ekonomi nanti tahun depan yang terasa adalah di kota-kota besar. Tapi Tuhan memberitahu kita bahwa Tuhan pelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Apa saudara? Apa saudara? Dan di tengah-tengah kesulitan. Yang tinggal dalam kota tidak usah panik. Ada langkah berikutnya, nanam di kos-kosan polybag semua. Nanam cabai, cabai kan sampai mahal, betul enggak? Penggemar cabai susah, tapi cara ngirit ada. Jangan diulek, dimut. Supaya ada rasa apa? Cabai. Yang setuju angkat. Pak, kalau teh gimana? Jangan kental, yang coer. Supaya ada rasa teh. Betul? 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 Ingat. Tahun ini stagflasi. Apa saudara? Ingat, daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Yang tidak terkena dampaknya itu adalah yang kayak batu bara gitu saudara. Tetapi ingat, itu kan yang nikmati hanya sebagian kecil, betul? Rakyat Indonesia kan banyak, betul? Batu bara, nikel, mining ya, itu enggak terlalu terpengaruh. Pas jaya-jayanya itu batu bara. Tetapi kan tidak semua rakyat Indonesia bisnis batu bara, betul? Betul? Ada toko, ada macam-macam. Jadi saya beritahu pada saudara, yang di dalam kota, semua nanam apa saudara? Di polybag. Yang setuju angkat tangan saudara. Dan pada waktu Corona 2020, 2021, saya ditelepon, Pak Daud harus berjauhan, tidak boleh berdekatan. Saya ngomong, ingat, jaga jarak. Kamu ngomong gitu udah kelambat, salah. Gue di kebun bukan jaga jarak lagi 10 meter, kiloan. Sana di kebun. Nah, apa yang terjadi? 2017 saya tanam. Jadi saya tuh sekarang banyak panen apokat. Setelah itu baru mulai, kalau pisang tuh hampir setiap minggu, saudara. Setiap minggu tuh pisang rojo tapi. Nah, nanti saudara ingin perlu bibit pisang rojo, beritahu saya kasih. Pasti asli. Nah, pisang rojo, setelah itu apa tuh apokat, duren. Kalau duren tuh panen tuh tempat kita enggak banyak, ya trek-trekan lah saudara. Jadi saya tak bagi-bagi gitu. Saya teman-teman makan itu, teman-teman makan tuh seneng gitu loh. Saya pernah makan durian itu saudara 8 buah gini saudara. Langsung tidur, besok pagi baru bangun saudara. Sejak kejadian itu dinasihati saya, ini enggak boleh banyak-banyak, dikit aja lah itu. Jadi makan langsung besok pagi tidur, baru bangun. Langsung ngomong. Nah, ingat, berarti 5 tahun apa saudara
inflasi. Pak, sekarang apa yang harus saya lakukan? Uang masukkan ke barang dagangan masing-masing. Apa saudara? Apa saudara? Kedagangan masing-masing. Fokuskan situ aja. Pegang rupiah secukupnya. Jelas? Jelas? Inflasinya nanti terasa gimana Pak Daud? Ini masih awal. Tahun depan terasa. Terus. Dan nanti di 2025, Pak, kalau properti mulai bergerak tahun berapa? Properti mulai bergerak itu tahun 2026. Tahun berapa Dara? 26, 2027 mulai bergerak. Dan ingat 2026, 2027 yang mendengarkan program ini, jemaat yang online, jemaat di rumah, dan dimanapun berada, ingat pesan saya, ngasih komisi. Kan udah dikasih tahu, betul? Ingat broker 2% loh. Jadi ingat, properti mulai bergerak, mulai akan naik lagi di 2000 berapa Dara? 26, 2027. Kenapa di 2006, 26 dan 2027? Karena ingat, 2024 masa transisi presiden. Pergantian. Betul? 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 Nah, itu perlu waktu sampai 2025. Nah, 2026, 2027 baru properti bergerak. Jadi kalau saudara mau beli tanah ya tahun-tahun seperti ini. Apa saudara? Tahun-tahun apa saudara? Tahun-tahun seperti ini. Dan ingat di 2026, 2027 properti baru bergerak. Dan saya percaya bahwa Tuhan memelihara kita sampai semua dengan selesai dan baik. Pertama, iman itu percaya ada harapan. Tuhan pasti tolong kita. Apa saudara? Dan Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Apa saudara? Dan pasti apa saudara? Pelihara kita. Nah, dan yang kedua, iman itu percaya bahwa Tuhan pasti memberi kita masa depan. Nah, kenapa Tuhan ciptakan kita dari debu tanah? Kenapa tidak dari besi baja? Itu namanya robot kop. Tapi dari debu tanah. Ingat, waktu Tuhan berfirman pada waktu penciptaan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, buah yang berbiji dan menghasilkan biji. Maka di bumi ini seluruh tanahnya keluar tanaman-tanaman, duren, pisang, berbagai seluruh tanaman di muka bumi muncul dari dalam tanah. Betul? Artinya di dalam tanah itu banyak sekali potensi. Apa saudara? Banyak apa saudara? Banyak apa? Potensi. Jelas saudara? Banyak apa saudara? Banyak apa? Potensi. Banyak sekali potensi. Emas, proses tanah. Intan berlian, proses tanah. Betul? Semua apa yang berharga di muka bumi ini mengalami proses tanah. Maka Tuhan ciptakan manusia dari debu tanah. Artinya di dalam diri manusia ini banyak sekali potensi. Amin. Amin. Nah, bagaimana kita mengenali potensi kita? Tekunilah apa yang Anda tahu dan yang Anda alami. Itu bukan kebetulan, itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Itulah iman. Waktu saya datang ke Pak Gilbert Lumaindong tahun 97. Saya ngomong Pak Gilbert, saya mau jadi apa? Ya jadi manusia, memang jadi monyet. Saya itu mau kerja apa Pak Gilbert? Langsung dia ngomongin Pak Gilbert. Apa yang kamu tahu?
setan. Ya udah. Fokuskan tentang setan. Nggak usah kemana-mana. Karena apa yang kamu alami, apa yang kamu tahu itu bukan kebetulan. Jangan menekuni apa yang tidak kita tahu. Jelas? Kita belajar oke. Begitu belajar kita udah yakin, fokus, tekunin. Betul? Fokuskan apa yang kamu tahu. Setan, tekunin setan terus. Pesan saya satu tak. Jangan setelah itu kamu menjadi setannya sendiri. Saya fokuskan satu bidang, setan. Setan terus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Coba saya itu menekunin yang paling jelek di dunia, betul? Setan, no. Coba semua sakit dikatakan setan. Semua penjahat ngomongin setan, betul enggak? Orang baik, orang jahat ngomongin juga tentang setan, betul enggak? Betul? Betul? Satu bidang, setan terus. Tahu enggak? Saya itu sampai ke Amerika diundang khotbah seminar bahasa apa? Setan. 2021, 2022, 2023. Nah, tentang setan kan tambah marak sekarang, betul? Dukun-dukun bukan tambah teknologi tambah maju, tambah ngurangi dukun, malah nambah dukun loh, betul? Betul? Nah, Pak Gibet ngomong, kamu itu ndak ada matinya Daud. Selama ada setan kamu dapat order, gitu dah. Jadi hidupmu happy selama ada setan. Tinggal setannya goda siapa? Goda orang kaya mau ndak mau manggil kamu. Goda pejabat yang ngundang kamu juga. Saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa saudara? Ada satu hal yang saya tekuni, satu bidang setan aja. Amerika, Australia, berbagai negara hanya satu bidang setan. Saya ditanya, saya banyak undangan untuk ke Amerika sama ke Australia. Saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena saya ingin fokus untuk Pulau Jawa. Dan yang kedua, kemana-mana jalan darat. Naik pesawat ribet, betul adalah. Macam-macam udahlah gitu. Nah, saya fokuskan Pulau Jawa. Pokoknya selama 3-4 tahun saya fokuskan Pulau Jawa. 3-4 tahun ini fokus Pulau Jawa. Dan saya percaya Tuhan pelihara kita. Nah, jadi dan 2000, 2001, 2002, 2003 saya ngajar di Akademi Kepolisian Semarang hanya bahas satu juga, setan. Oh ini ilmu ini kelemahannya ini, ilmu kebal kelemahan ini, oh jenis kebal seperti ini, cara ilmu menghilang seperti ini, cara nangkapnya gimana, kan ngajarin saya semua. Itu 2000, hanya bahas satu, setan. Bos pemilik bank pun pusing telepon saya, gara-gara apa? Setan. Dijaga polisi pun setan tidak takut, tetap gua goda gitu dah. Nah, apa yang terjadi? Ini udah, bahas satu aja, setan. 2004, saya jaga presiden, hanya gara-gara satu juga, setan juga. Nah, setelah setan, ikut pengamanan khusus, sama di Wibowo diajar intelijen, diajar cara bergerak, cara operasi, cara ini, saya ikut di lapangan kan selama 10 tahun. Oh operasi seperti ini, operasi khusus seperti ini, saya dilibatkan penanggulangan terorisme kan dulu, oh seperti ini, nah ngerti dah. Tambahnya itu aja selama 10 tahun. Nah selama 10 tahun belajar ekonomi dengan kawan-kawan dari One Team Press, ini terus ngerti, oh gitu. Tapi yang satu, bidang satu, sampai sekarang setan. Jadi saudara jangan sampai hatinya patah. Pak saya taunya roti, udah tekunin roti. Pak taunya pisang goreng, tekunin pisang goreng. Ingat, taunya cacing, tekunin cacing. Apa yang Tuhan siapkan untuk saudara, talenta yang Tuhan berikan saudara, pasti tidak sia-sia. Pasti Tuhan berikan. Saya punya anak saya umur 16-17. Dia ngomong sama saya, Papi, kan dia ingin
ngalami jadi kayak saya. Saya dulu kan pengawal khusus, saudara. Pengawal presiden, untuk tugas-tugas rahasia. Kalau dalam bahasanya secret service kan gitu, saudara. Papi saya ingin jadi kayak papi secret service. Saya ngomong tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena saya ngelihat sendiri. Teman saya dikubur sama ibunya sendiri. Dan saya tidak mau ngalami saya ayah mengubur kamu. Ngerti maksud saya? Karena tugas jadi pengawal khusus. Kita tidak tahu 1 menit ke depan, 5 jam ke depan kita mati, kita tidak tahu. Jangan kamu dengar cerita papi pada waktu papi berhasil dalam tugas. Tapi kamu harus lihat prosesnya menjalaninya itu. Menunggu, mengejar, mengumpulkan data, utusan itu langsung bergerak. Ingat, itu perlu waktu dan itu tidak mudah. Dan saya sendiri bisa hidup sampai sekarang karena anugerah Tuhan. Dan saya ngomong sama anak saya tidak mau ngubur kamu selama saya masih hidup. Karena peluru tidak bisa diajak bengkok kanan ya, enggak bisa, saudara. Langsung bablas, betul? Saya ngomong enggak bisa. Ini pengalaman papi, timnya papi, ada yang gugur dalam tugas, ada yang meninggal, ada yang karena kecapean. Capeknya tugas. Tidurannya 3 jam aja, saudara. Dan standby telepon siap dapat perintah dari Kasat, perintah dari Ibu Presiden non-stop loh, saudara. Siap menunggu. Siap, langsung jalan gitu. Dan saya tidak mau mengubur anak saya sendiri pada waktu saya masih hidup. Nah, jadi saya beritahu pada saudara, jangan patah semangat. Pak, saya taunya mesin onderdil. Udah tekunin aja. Karena itu akan berguna di tahun depan 2023. Ikutin saya semua, karena semua akan berguna di 2023. Memang inflasi, tapi ekonomi bergerak. Tahun depan itu inflasi tapi ekonomi apa, saudara? Bergerak. Jadi tekunin apa yang ada. Buka warung, tekunin warung. Tahunnya IT, tekunin IT. Pak, warung ada sisa apa? Makan sendiri. Udahlah, jangan patah hati. Tekunin apa yang ada. Apa, saudara? Yang ada. Saya menekunin apa yang ada. Ada seorang jenderal ngomong sama saya, ngomongnya, Badut, kembali lagi mana? Tugas lagi. Enggak lah, jenderal. Kenapa? Saya ingin hidup happy lah. Tapi saya akan membantu apa yang untuk negara perlukan. Untuk saya akan bantu. Karena itu tugas warga negara. Ya baguslah. Sekarang gimana tugas kamu? Ke gereja, jalan-jalan, ke kebun aja. Rindu enggak untuk kembali ke tim kayak dulu lagi? Sekarang gimana, jenderal? Tim saya udah berapa di Taman Makam Kalibata? Jadi kalau menemuin di Taman Makam Kalibata, kan saya sering ziarah. Ada tim saya di situ kan, saya ziarah semua. Saya ziarah, setiap ziarah gini. Nggak nyangka gue masih hidup. Ini teman-teman di sini. Nah, jadi satu hal, saudara. Percaya bahwa Tuhan memberi kita masa depan. Apa, saudara? Ikutin semua, menekunin apa yang ada. Jelas? Taunya EO, tekunin EO. Taunya walet, tekunin walet. Taunya bisnis senjata, tekunin itu aja. Langsung senjata, Pak. Oh ya kan ya. Ya saya punya teman senjata juga. Ini senjata, ya udah tekunin aja. Itu bidang kamu, sudah tekunin aja. Apa yang terjelek di mata manusia bisa menjadi berkat pada itu kau serahkan pada Tuhan. Kitab Maleaki, Maleaki pasal 1, judul Ucapan Ilahi,
firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleaki. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maleaki pasal 2. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk. Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu, dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Tuhan, penjaga Israel, perjanjianku dengan dia pada satu pihak,
Ialah Aku melayangkan kehidupan dan mataku ke sejahtera. gunung-gunung. Dan itu Dari manakah kuberikan akan kepadanya datang pada pertolonganku? pihak lain ketakutan. Pertolonganku Dan ialah ia dari takut Tuhan kepadaku dan yang gentar menjadikan terhadap langit namaku. dan bumi. Pengajaran Ia yang tak benar akan ada dalam membiarkan mulutnya, kakimu goyah. dan kecurangan tidak terdapat Penjagamu pada tidak bibirnya. akan terlelap. Dalam damai sejahtera dan Sesungguhnya kejujuran tidak terlelap ia dan tidak mengikuti tertidur aku, dan penjaga banyak orang Israel. dibuatnya berbalik daripada Tuhanlah kesalahan. penjagamu. Tuhanlah Sebab bibir naunganmu seorang di sebelah imam tangan memelihara kanan. pengetahuan, Matahari dan tidak orang mencari menyakiti pengajaran engkau pada dari waktu mulutnya. siang, atau sebab bulan dialah pada waktu utusan malam. Tuhan semesta alam. Tuhan akan menjaga Tetapi engkau kamu terhadap ini segala menyimpang dari kecelakaan. Kamu Ia membuat akan banyak orang menjaga tergelincir nyawamu. dengan pengajaran. Tuhan Kamu akan menjaga menjaga perjanjian keluar dengan masukmu Lewi dari firman sekarang Tuhan semesta alam. sampai Maka aku pun selama-lamanya. akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang Mazmur kutunjukkan, 122. tetapi memandang bulu dalam Doa pengajaran. sejahtera untuk Yerusalem. Tuhan memarahi Israel karena Nyanyian kawin campur ziarah dan Daud. perceraian. Aku bersuka Bukankah cita kita sekalian ketika mempunyai dikatakan satu Bapa? orang kepadaku, Bukankah satu mari kita Allah pergi ke rumah menciptakan Tuhan. kita? Lalu Sekarang mengapa kita kaki kami berkhianat berdiri satu di sama pintu lain, gerbangmu, dan dengan hai demikian Yerusalem. menajiskan Hai perjanjian Yerusalem nenek yang moyang telah kita? didirikan sebagai kota Yehuda yang berkhianat, bersambung dan rapat, perbuatan keji kemana dilakukan di suku-suku Israel dan berziarah, di Yerusalem. yakni suku-suku Sebab Tuhan, Yehuda telah untuk menajiskan tempat bersyukur kudus kepada yang nama dikasihi Tuhan, Tuhan, dan sesuai telah dengan menjadi peraturan suami bagi anak Israel. perempuan Allah asing. Sebab di sana Biarlah Tuhan ditaruh melenyapkan kursi-kursi dari kemah-kemah pengadilan, Yakub segenap kursi-kursi keturunan milik orang keluarga yang Raja berbuat Daud. demikian. Berdoalah Sekalipun ia untuk membawa kesejahteraan persembahan kepada Yerusalem. Tuhan semesta alam. Biarlah orang-orang Dan yang inilah yang mencintaimu kedua mendapat yang kamu sentosa. lakukan. Biarlah menutupi kesejahteraan mesbah ada Tuhan di dengan lingkungan air mata, tembokmu, dan dengan sentosa tangisan di dan dalam rintihan. purimu. Oleh karena ia tidak lagi saudara-saudaraku berpaling kepada dan persembahan teman-temanku, dan tidak berkenan aku hendak menerimanya dari mengucapkan, tanganmu. semoga Dan kamu kesejahteraan bertanya, ada di oleh dalam. karena apa? Oleh Karena karena Tuhan rumah telah Tuhan menjadi saksi kita, antara engkau dan aku istri hendak masa mudamu mencari kebaikan yang kepadanya kepadanya. engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu Mazmur dan istri 123. seperjanjian. Bukankah Allah Berharap Esa kepada menjadikan anugerah mereka Tuhan. daging dan roh? Dan apakah Nyanyian yang dikehendaki ziarah. kesatuan itu? Kepadamu aku melayangkan Keturunan mataku. ilahi. Ya, Jadi, engkau yang jagalah bersemayam di dirimu. surga. Dan janganlah Lihat, orang tidak setia seperti terhadap mata istri para dari hamba masa laki-laki mudanya. memandang Sebab kepada aku tangan membenci tuannya, perceraian, firman Tuhan seperti mata Allah hamba Israel. perempuan Juga orang yang memandang menutupi kepada tangan pakaiannya dengan nyonyanya. kekerasan. Demikianlah Firman mata Tuhan kita semesta memandang alam. kepada Tuhan Maka jagalah Allah dirimu, kita, dan sampai janganlah Ia berkhianat. mengasihani kita. Tuhan datang Kasihanilah untuk kami ya menghukum. Tuhan. Kasihanilah kami. Kamu menyusahi Sebab Tuhan kami dengan sudah cukup perkataanmu. kenyang dengan penghinaan. Tetapi kamu berkata, Jiwa kami dengan sudah cara cukup kenyang bagaimanakah dengan kami menyusahi dia? orang-orang yang merasa Dengan cara aman kamu menyangka dengan penghinaan setiap orang yang berbuat yang jahat sombong. adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Atau jika tidak, Mazmur di manakah Allah yang 124. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian ziarah Daud. Maleaki Jikalau pasal bukan 3. Tuhan yang memihak kepada kita, Lihat, aku biarlah mengutus Israel utusanku berkata demikian. supaya ia mempersiapkan Jikalau bukan jalan di Tuhan yang memihak hadapanku. kepada kita, Dengan mendadak ketika manusia Tuhan yang kamu bangkit cari melawan itu kita, akan masuk ke maka baitnya. mereka telah menelan kita Malaikat hidup-hidup. perjanjian yang kamu kehendaki Ketika amarah itu, mereka sesungguhnya menyala-nyala terhadap ia kita, datang. Firman Tuhan maka air semesta telah alam. menghanyutkan kita. Siapakah yang dapat tahan Dan akan sungai hari telah kedatangan mengalir melingkupi diri kita. Dan siapakah yang dapat Maka tetap telah berdiri mengalir melingkupi apabila diri kita ia menampakkan air diri? yang meluap-luap itu. Sebab ia seperti api Terpujilah tukang Tuhan pemurni yang logam tidak menyerahkan kita dan seperti sabun menjadi tukang mangsa penapi bagi gigi Ia akan mereka. duduk seperti orang yang Jiwa kita memurnikan dan terluput seperti mentahirkan burung perak. dari jerat Dan penangkap ia burung. mentahirkan orang Lewi. Jerat itu telah Menyucikan putus, mereka seperti dan emas kita dan pun seperti terluput. perak. Pertolongan Supaya kita mereka adalah menjadi dalam nama orang-orang Tuhan yang mempersembahkan yang korban menjadikan yang benar langit dan kepada bumi. Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Mazmur Tuhan 125 seperti pada hari-hari dahulu kala dan Aman seperti dalam tahun-tahun lindungan yang sudah-sudah. Aku akan mendekati Nyanyian kamu ziarah. untuk menghakimi dan akan Orang-orang segera yang menjadi percaya saksi kepada terhadap Tuhan tukang-tukang sihir adalah seperti gunung orang-orang Sion yang bersidang tidak goyah dan orang-orang yang bersumpah tetap dusta untuk terhadap selama-lamanya. orang-orang yang menindas orang Yerusalem, upahan, gunung-gunung janda, sekelilingnya, dan anak piatu. demikianlah Tuhan dan yang sekeliling mendesak ke umatnya samping orang asing dari sekarang dengan tidak sampai takut kepadaku. selama-lamanya. Firman Tuhan Tongkat semesta kerajaan alam. orang fasik tidak akan tinggal tetap Pembayaran di atas persembahan tanah persepuluhan yang diundikan menyenangkan kepada hati orang-orang Allah. benar, Bahwasanya supaya aku, orang-orang Tuhan, benar tidak memulurkan berubah. tangannya dan kepada kamu, kejahatan. tidak akan lenyap. Lakukanlah kebaikan Sejak di zaman depan nenek moyangmu kepada orang-orang kamu telah baik menyimpang dari dan kepada ketetapanku orang-orang yang dan tulus tidak hati. memeliharanya. Tetapi Kembalilah orang-orang yang kepadaku, menyimpang ke jalan yang maka aku akan berbelit-belit kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku.
Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Maleaki pasal 4. Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Mana sorgawi.